Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jania Rizka. Saya berasal dari kelas SPS 7. NIM saya 23051380313. Baiklah, di sini yang saya hormati dosen pengampu Ibu Disva Lidian Handayani yang mengajar mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam yang berjudul Peran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada peran dan fungsi pemerintah. 1. Sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi kegunaan dan kemajuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Yang kedua, ada ranah dan ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhiratnya. Di sini juga kita membahas apa sih tugas-tugas penting dalam perekonomian. Tugas-tugas penting dalam perekonomian yaitu ada 4. 1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang ketiga, mematokkan harga kalau dibutuhkan. Yang keempat, berfungsi sebagai stabilitas alokasi dan distribusi. Dan ada lagi, Legren menyebutkan 3 cara keterlibatan pemerintah, yaitu 1. Penyediaan, yang kedua ada subsidi atau perpajakan, dan yang terakhir adalah regulasi. Selanjutnya ada rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam ekonomi konvensional, rekomendasi oleh para ekonomi untuk menyelesaikan kegagalan pasar. Secara teori, pemerintah memiliki beberapa alat memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan efisiensi mikroekonomi. Di sini juga terdapat prinsip-prinsip terpenting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komitmen terhadap ketentuan syariah. Yang kedua, komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan oleh umum secara syariah. Yang ketiga, ketertarikan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintah Islam dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat, kepatuhan kepada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi. Yang kelima, kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Dan yang keenam, prinsip tanggung jawab sosial, dan yang terakhir ketujuh yaitu syura. Di sini juga kita membahas ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang amih. Tujuan ekonomi Islam mencapai fala yang direalisasikan melalui mengoptimalisasi maslahat. Selanjutnya kita akan membahas para ulama Islam menekankan beberapa fungsi pemerintah, kita bagi menjadi 3. Yang pertama, menjaga keadilan dan menghilangkan ketidakadilan. Yang kedua, melindungi keamanan kehidupan dan properti individu serta hukum dan ketertiban. Yang ketiga, membuktikan bahwa etika bisnis diterankan. Selanjutnya ada nomor 4, menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai untuk kepentingan individu. Yang kelima, mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam pengertian itu. Yang keenam, menggerakkan dan mengelola barang publik. Selanjutnya, yang ketujuh, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedelapan, menjaga jaminan sosial. Dan yang terakhir yaitu 9, memaksa orang melakukan suatu pekerjaan bila itu perlu. Pembahasannya tidak sampai di situ saja. Selanjutnya ada pembahasan tentang tas'ir wa al-jabari atau intervensi pemerintahan dalam penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam fikih Islam ada 2 istilah yang berbeda menyangkut harga suatu barang, yaitu yang pertama taman dan yang kedua sir. Saman menurut ulama fikih adalah
patok suatu harga, sedangkan sir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Baiklah, di sini kita memasuki pembahasan bagian terakhir, yaitu ada 5 lanskap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diaturan dalam Undang-Undang tentang BI. Baiklah, yang kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan terhadap perbankan syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan karena pertumbuhan yang semakin pesat beberapa waktu belakangan ini. Seiring dengan pertambahannya pelaku pasar, varian produk atau jasa layanan, serta kemajuan teknologi yang semakin inovasi dan kompleks. Baiklah, ini nomor 3, yaitu Badan Amal Zakat Nasional. Zakat adalah kewajiban agama. Zakat dalam Islam ekonomi memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat ibadah yang memberi manfaat individu untuk orang yang membayar zakat. Yang kedua, memberi manfaat kolektif untuk orang-orang lingkungan yang menjalankan sistem zakat. Selanjutnya nomor 4, Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional adalah salah satu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal dengan MUI pada tahun 1998. Kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI. Apa sih fungsi utama DSN? Fungsi utama DSN adalah memberikan kejelasan atau kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan. Lanskap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Yang terakhir adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menggibahkan, dan lain-lain. Wakaf ada 2 unsur utama, yaitu 1. Spiritual dan material. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bisa menambah ilmu kita semua. Thank you for watching.